Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekan rutin KSWI kali ini bersama saya, Riana Enjang, akan membahas tentang waktu. Tema yang saya angkat adalah Keep Your Time. Terus simak ya sampai akhir teman-teman. Yuk kita langsung bahas aja. Deadline. Yes, apa itu deadline? Teman-teman ada yang tahu nggak nih? Pasti tahu lah ya. Deadline itu sebenarnya lebih populer digunakan di dunia jurnalistik teman-teman. Tapi sekarang udah lumrah juga sih dipakai sama kita. Teman-teman pernah nggak dikejar sama yang namanya deadline? Pernah banget kan ya? Udah kayak monster aja tuh dikejar deadline. Mungkin dosen atau guru kasih tugas jarang pakai istilah deadline, tapi biasanya guru bilang tugas ini dikumpulkan hari Jumat ya. Nah, pas hari Jumatnya itu tuh yang dinamakan deadline. Kalau teman-teman lupa atau malah sibuk kerjaan yang lain, tahu-tahu udah hari Kamis, akhirnya itu tugas bisa-bisa dikerjain dalam waktu semalam alias SKS, sistem kebut semalam. Segala jurus dikeluarkan biar tugas itu beres dan dikumpulkan sesuai waktunya. Dari mulai jurus serput kopi biar melek sampai jurus Bang Rhoma Irama, yaitu begadang. Begadang boleh saja, asal ada perlunya. Nah, tuh yang mesem-mesem pernah ngalamin juga ya? Kalau teman-teman pernah atau bahkan sering ngalamin kalang kabut buat bikin tugas karena mepet deadline, sepertinya ada sesuatu yang perlu dievaluasi dan diperbaiki deh. Karena kalau sampai hal ini enggak segera dicari solusinya, bakal bikin kamu kesusahan, apalagi ditambah jadi nyusahin orang lain. Jangan sampai ya teman-teman. Tebak-tebakan yuk, yang maju terus tapi gak bisa mundur. Apa hayo? Aku hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah waktu. Waktu itu terus bergulir, maju tanpa pernah bisa mundur, walau sekejap. Dan semakin kesini, waktu semakin begitu cepat berlalu. Baru kemarin lahir, lalu ngemut jempol, ngompol. Sekarang udah remaja, udah dewasa. Gak kerasa juga ya, ternyata kita udah berganti tahun yang baru. Iya, tahun. Waktu memang paling kalau kita gak bisa manfaatin dan gunain waktu sebaik mungkin, bisa jadi kita dibuat cenat-cenut alias pusing nih. Malah ada yang mengibaratkan waktu itu seperti pedang. Ya kalau kita gak pandai menggunakan, bisa-bisa kita yang terluka, bahkan terbunuh. Jadi hati-hatilah kawan, jangan sampai kita merugi karena gak pandai bagi waktu, manfaatin waktu. Bahkan Allah Ta'ala sudah mengingatkan kita dalam Quran Surat Al-Asr, yang artinya demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal solih, dan saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Gimana gak disebut rugi?
manusia yang oleh Allah dikasih waktu untuk hidup sebagai modal untuk beribadah dan mengumpulkan bekal pahala, tapi malah enggak digunakan dengan baik. Padahal modal waktu kita semakin berkurang terus nih. Ya secara waktu enggak pernah bisa kembali lagi walau sedetik. Makanya ada pengecualian tuh. Pertama buat yang beriman. Kedua, setelah beriman pasti dia membuktikan imannya dengan beramal soleh. Dan yang ketiga, biar enggak soleh sendiri, makanya ada perintah untuk saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Buat teman-teman yang masih di bangku sekolahan atau masih di bangku perkuliahan, rasanya menjadi pembelajar sejati, pandai mengatur waktu adalah modal yang penting dalam meraih sukses. Sekolah atau kuliah bukanlah ajang yang meceng atau gaya-gayaan. Yang namanya pelajar ya tugasnya belajar. Bahkan ada yang bilang kalau kita ini adalah pembelajar di sepanjang hidup, karena belajar hakikatnya bukan hanya formal di sekolah saja atau di kampus saja, tapi juga belajar tentang kehidupan dunia dan bagaimana kelak pulang ke kehidupan akhirat. Semua perlu belajar dan persiapan. Kenapa kita harus terus belajar dan persiapan? Ya, karena supaya kita siap untuk menghadapi ujian apapun bentuknya, maupun itu pilihan ganda ataupun esai. Maksudnya apapun bentuknya itu, mau itu ujian di sekolah maupun ujian kehidupan. Jangan salah loh teman, kalau kita nggak smart with Islam nih, paling banter kita cuma bisa ngelewatin bahkan lulus di ujian sekolah, tapi nangis bombay, nggak terima pas giliran sama Allah dikasih ujian kehidupan. Misalnya, saat kita ingin melanjutkan ke sekolah atau perguruan tinggi yang kita impikan, tiba-tiba harapan itu harus pupus karena satu hal dan lain hal. Makanya nih sob, kenapa kita wajib cerdas bukan hanya di bidang akademik, tapi juga harus fikih fiddin atau paham terhadap ilmu agama. Dan bicara soal belajar bukan selalu tentang menghafal aja loh, tapi lebih dari itu, harus memahami apa yang sedang kita pelajari. Contohnya nih, Imam Syafi'i gak hanya rajin menghafal ayat per ayat surat Al-Quran saja, tapi beliau juga memahami apa yang terkandung di dalamnya. Kalau gak sambil dipahami, bisa jadi hafalan-hafalan itu akan mudah hilang, apalagi kalau ngapalin pelajarannya pas mau ada ujian aja. Ibarat ada gula ada semut, ada ujian baru belajar. Kalau kayak gini sih pasti beres ngerjain ujian, kelar atau beres juga tuh hafalan alias menguap. Terus lulus ke sekolah, habis itu hilang semua apa yang dipelajari selama sekolah. Ya mungkin gak bisa disalahin 100% ke pelajar, karena ya kenapa mereka akhirnya lebih getol dan sibuk ngapalin pelajaran dibanding belajar. Bisa jadi karena target nilai yang harus mereka capai dengan bobot pelajaran yang makin kesini makin berat dan diperparah dengan gak sebanding dengan metode pembelajaran yang membuat anak didik semangat belajar. Walhasil bukannya prestasi yang diraih, malah frustasi yang didapat. Tapi teman-teman semua jangan berpangku tangan dan menyalahkan keadaan gitu aja ya kawan. Jika saat ini kondisi pendidikan di negeri pertiwi ini masih seperti ini, bukan berarti kamu pasrah dan menyerah ya. Akan lebih baiknya kita mengubah cara pandang kita. Yang pertama, jadikan niat belajarmu menjadi amalan sholih yang bernilai ibadah. Insya Allah kalau semua sudah diniatkan karena Allah, maka
kita nggak akan lelah dalam belajar. Imam Syafi'i mengatakan, jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu akan merasakan perihnya kebodohan. Nah kan, bodoh itu perih kawan. Yang kedua, camkan ya teman-teman semua, nilai bagus, ranking 10 besar, juara kelas, dapat piala, dapat hadiah, itu semuanya bonus saja. Karena tujuan utama adalah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena kalau niat kita belajar cuma buat dapetin nilai bagus atau penghargaan doang, semisal itu semua ternyata nggak kita dapat, bakalan kecewa berat sih, iya nggak? Dan yang ketiga, mulai dari sekarang, manage waktu dan kedisiplinan menjalankannya. Patuhi sebaik-baiknya apa yang sudah kamu agendakan karena orang yang beriman itu senantiasa memenuhi akadnya. Emang sih, disiplin bagi remaja zaman kini emang gak mudah. Di tengah derasnya godaan yang bukan hanya ada di depan mata seperti games, pergaulan dan teman-teman yang pengennya having fun, terus tapi godaan untuk gak disiplin juga bisa dari dalam diri kita juga loh. Apalagi kalau bukan MALAS, malas. Monster malas ini nih yang bikin kita semua yang udah kita rancang jadi amburadul. Yuk, ayo. Kalau muncul si malas ini, segera bertawud dan kerjakan apa yang seharusnya kamu lakukan. Jangan turuti apa yang diinginkan si malas, karena dia tidak ingin kita banyak melakukan kebaikan atau amal solih. Ya, kalau udah terjangkit virus mager, pasti bawaannya pengen santai, diam-diam aja gitu. Terus biasanya lagi orang-orang yang mager bakal ketemu dan dikumpulkan sama yang senangnya juga mager-mageran. Hehe. Ini sih bisa masuk ke komunitas masa depan suram ya. Semoga kita jangan sampai nih mager-mageran. Islam sebagai agama yang indah dan paripurna sudah mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang berdisiplin, nggak malas, selalu bersemangat menjalankan amal soleh, memanfaatkan waktu sebaik mungkin dengan 5 perkara sebelum 5 perkara. Muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Kesempatan waktu yang Allah berikan, gunakanlah sebaik-baiknya. Jangan sampai kita terlena yang akhirnya menyesal. Karena bagaimanapun waktu itu adalah salah satu nikmat yang Allah berikan yang tentu harus kita syukuri dengan cara memanfaatkannya dalam rangka ketaatan dan beramal solih. Rasulullah SAW bersabda, ada 2 nikmat yang kebanyakan orang merugi padanya, yaitu waktu luang dan kesehatan. Hadis riwayat Bukhari. Ayo teman-teman, kita mulai rancang bagaimana kita mengatur waktu dalam kegiatan sehari-hari. Minimal ada 3 hal penting yang bisa jadi pedoman untuk kita memanage waktu. Yang pertama, susun semua aktivitas atau kegiatan yang harus kamu lakukan setiap harinya. Misalnya setelah sholat subuh nih, bikin jadwal. Tak. Nah, setelah diatur juga diberi batasan waktu untuk setiap aktivitas. Misal, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tidur, siap-siap berangkat ke sekolah atau ke kampus, terus butuh berapa lama berjalan menuju sekolah, berjalan ke kampus, berapa waktu
lama untuk mengulang pelajaran sebelum tidur. Yang kedua, mau gak mau harus mendelete kegiatan atau aktivitas yang tidak berfaedah dan berlebihan. Misal, banyak tidur, nongkrong gak jelas, kebanyakan stalking di medsos, main game, dan lain-lain. Rasulullah bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, jangan punya kebiasaan menunda-nunda apa yang harusnya kamu kerjakan. Entar deh, gampang, atau gampang lah besok aja. Ingat ya gengs, sekali aja kita nunda satu aktivitas bisa bikin berantakan aktivitas selanjutnya. Ingat, waktu itu terus berjalan dan enggak bisa di-pause apalagi di-rewind. Allah Ta'ala juga mengingatkan kita dalam surat Al-Insyirah ayat ke-7, yang artinya, maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Kalau orang bule bilangnya time is money, makanya mereka getol rajin kerja. Nah, kalau kita yang muslim, jadiin time is amal soleh. Apapun aktivitas kita, selama kita kerjain dengan ikhlas dan benar-benar, insya Allah bakal jadi amal soleh yang bernilai ibadah. Gimana? Udah yuk, semangat merancang sukses dunia akhirat. Awali semua itu dengan mengatur waktu. Kuy teman, segeralah kita beramal. Sebab orang Islam itu deadline-nya apa? Kematian. Berbeda dengan kehidupan orang kafir yang waktu adalah uang. Orang muslim itu waktu adalah amal. Menggunakan waktu yang diberikan Allah untuk optimal beramal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 133. Sedangkan untuk apa kita harus memanage waktu? Orang muslim memanage waktu karena dia sadar hidup di dunia ini hanya sementara. Sementara dia juga sadar bahwa setiap detik hidupnya di dunia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kelak di akhirat. Hingga nanti ujungnya orang bertakwa adalah orang yang mampu menikmati waktunya untuk fokus beramal untuk kehidupan setelah mati. Baik teman-teman, sekian pembahasan saya. Semoga teman-teman bisa membagi waktu dengan baik dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.